Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Sawalda, NIM 200200253. Di sini saya akan membahas tentang manajemen rantai pasok dan keunggulan kompetitif. Hakikat rantai pasokan. Jaringan organisasi bisnis yang menyangkut hubungan ke hulu dan ke hilir dalam proses dan kegiatan yang berbeda yang menghasilkan nilai yang berwujud dalam bentuk barang dan jasa di tangan pelanggan terakhir. 3 hal yang dikelola: material flow, financial flow, dan information flow. Dalam manajemen rantai pasok terjadi dalam 4 tahap. Tahap pertama, tahap kesendirian dan saling tidak bergantung satu dengan yang lain. Antar fungsi dalam satu perusahaan menjalankan fungsi masing-masing. Misalnya fungsi produksi, hanya memikirkan bagaimana membuat barang sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan. Sifatnya baseline atau sendiri-sendiri. Pada tahap kedua, kesadaran pentingnya integrasi perencanaan walaupun baru pada bidang yang terbatas, yaitu antara fungsi internal yang paling dekat, misalnya produksi dengan inventory control, purchasing dengan inventory control, sifatnya fungsional integration. Pada tahap ketiga, integrasi perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam suatu perusahaan bersifat internal integration. Dan pada tahap keempat, integrasi total dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai pada tahap 3 dan diteruskan ke upstream, yaitu supplier dan downstream sampai ke pelanggan, bersifat external integration. Perbedaan dengan perusahaan logistik. Pada manajemen logistik mengutamakan pengelolaan termasuk arus barang dalam perusahaan, sedangkan pada manajemen rantai pasokan mengutamakan arus barang antar perusahaan dari hulu sampai ke hilir. Pada manajemen logistik berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan. Dan sedangkan pada manajemen rantai pasokan mengusahakan hubungan dan koordinasi antar proses dari perusahaan-perusahaan lain dalam business pipeline, mulai dari supplier sampai ke pelanggan. Keunggulan manajemen rantai pasok. Kunci keberhasilan suatu perusahaan antara lain: 1. Kemampuan untuk membangun, memiliki, dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan kompetitif. Dan yang kedua, kemampuan untuk membedakan diri di mata konsumen dari pesaingnya. Dan yang ketiga, bekerja dengan biaya rendah atau mendapatkan laba yang lebih tinggi. Productivity advantage. 1. Makin besar volume produksi suatu barang, maka biaya persatuan barang akan makin kecil. 2. Karena fixed cost dibagi lebih merata dengan angka pembagi yang lebih besar, sedangkan variable cost persatuan barang akan tetap, sehingga total cost persatuan barang akan mengecil. Dan yang ketiga, pangsa pasar akan menaikkan volume produksi dan selanjutnya akan menurunkan biaya produksi persatuan barang. Value advantage. 1. Konsumen tidak saja membeli produk atau barang, tetapi membeli keuntungan atau manfaat tertentu. 2. Jika perusahaan tidak mampu membedakan produknya dengan produk kompetitor, maka produk tersebut akan menjadi komoditas biasa dan konsumen cenderung membeli jenis barang tersebut dengan harga paling murah. 3. Untuk mendapatkan value advantage, perusahaan harus menciptakan nilai tertentu pada segmen pasar tertentu. Manajemen rantai pasok support value advantage. 1. Mencari jenis dan tingkat layanan yang dikehendaki konsumen. 2. Menciptakan tailored service yang lebih unggul berdasarkan kehendak konsumen. 3. Bidang logistik, yaitu ketersediaan barang, pengiriman cepat, tepat waktu, menyediakan suku cadang, menyediakan door-to-door service, angkutan yang handal. Manajemen rantai pasok support productivity advantage.
1. Mengurangi inventory sampai tingkat yang direncanakan atau aset turnover. 2. Menggunakan kapasitas yang ada semaksimal mungkin atau capacity utilization. Dan yang ketiga, melakukan perencanaan ini meliputi fungsi procurement, inventory control, manufaktur, dan distribution. Filosofi manajemen rantai pasok. 1. Mengelola supply of goods sejak dari sumber bahan mentah sampai customer sebagai satu kesatuan yang integratif dan bukan mengelola supply of goods sebagai satu seri dari kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah. Yang kedua, mengembangkan partnership atau kemitraan dan co-makership atau kerjasama membuat barang bersama dengan organisasi baik upstream maupun downstream. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.